wabarakatuh. Saya Wirdanis, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, program studi IPS di Universitas Negeri Makassar. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Batin Solapan. Pada kesempatan hari ini, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya siap melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan tema bentuk-bentuk mobilitas sosial di kelas 8. Ada beberapa yang karena situasi mungkin tadi cuaca kurang bagus atau dalam keadaan sakit ya, apa kita dengan berapa yang ada aja kita ikuti pelajaran ini.
Sebelum belajar kita pimpin doanya dulu ya. Terus pimpin doanya nih. Belum belajar. Siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, kita ya masuki pelajaran baru. Kita udah siap berdoa. Ya, ini kita motivasinya hidupkan dalam Indonesia Raya aja ya. Satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Udah selesai. Udah? Udah? Ini dari pelajaran kita tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Tentang apa, anak? Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial. Kompetensi dasar. Siapa yang bisa membacakan kompetensi dasar? Nampak? Nampak Bu. Siapa yang bacakan? Sini saya Bu. Ayo coba. Kompetensi dasar menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Iya, itu adalah kompetensi Dasar. Kemudian tujuan pembelajaran dari siapa? Tujuan pembelajaran 1. Mendeskripsikan pengertian mobilitas sosial dengan benar. Menganalisis mobilitas sosial berdasarkan tipenya dengan benar. 3. Menganalisis mobilitas sosial berdasarkan ruang lingkup dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, ini kita review tentang pelajaran yang terdahulu, yaitu lahan. Apa yang dimaksud dengan kompetensi lahan? Coba Tina dulu ya. Coba Tina. Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula atau seperti direncanakan menjadi fungsi lain membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Ya, itu adalah kompetensi lahan. Kemudian reklamasi. Coba kelompok reklamasi Riri. Apa yang maksud reklamasi Riri? Masih ingat kah? Reklamasi. Reklamasi adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Itu penambahan daratan dengan penimbunan lautan. Apa contohnya? Negara mana contohnya? Apa saja kamu tahu tentang reklamasi? Contohnya apa?
Negara ASEAN. Singapura menimbun lautan menjadi daratan. Ya. Kita pretest ya. Kamu kerjakan pretest ini untuk menguji kompetensi awal kamu. Langsung aja, Bu. Iya. Pretest kamu tadi kumpulkan nak per kelompok, bagikan ke depan. Apa ke depan? Kelompok. Bang. Coba. Ini kamar apa, Nana? Foto horizontal. Ini yang di atas? Beca. Ya, kamar beca. Ini apa ini? Kamar apa? Anak tukang beca kuliah S3 ke Inggris. Iya, anak tukang beca. Kuliah S3 di Inggris. Ya. Kemudian ini nampak ya? Ini adalah gambar orang yang lagi pusing, stres. Ya. Kalau ini gambar Seorang berusaha saat berpindah ke
misi Contoh lain. Seorang horizontal apa? Mobilitas horizontal. Nih. Udah tahu kamu gambarnya? Coba kita Banyak bergerak dari tempat satu ke tempat lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi anak-anak, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Anak-anak, berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial ini dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Baiklah, kita akan masuki mobilitas vertikal. Apakah yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal? Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau turun ke tingkat yang lebih rendah. Anak-anak, mobilitas vertikal dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Coba kamu mengamati ya gambar dan video tadi. Sekarang kita ya kelompok kamu udah dibagi. Sekarang kita diskusikan ya materi kita hari ini. Bantu kawannya ya, kerja semuanya. Absen. Ini ya penilaian di lembaran adaptasi.
dan teman saya Anissa Bisestia, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mobilitas sosial berdasarkan bentuknya. 1. Mobilitas sosial fisikal, yaitu perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. 2. Mobilitas sosial horizontal, yaitu peralihan individu untuk kelompok sosial dari suatu kelompok lainnya ke kelompok lainnya yang sederajat. Analisis lah. 2. Analisis status sosial, faktor keadaan ekonomi, situasi politik, faktor individu, faktor keinginan melihat daerah lain. B. Faktor pengaruh mobilitas sosial, stratifikasi sosial tertutup, kemiskinan, perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku, ras, agama, dan golongan pengaruh sosial yang kuat. Mempergerakkan sosialnya, perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku, ras, agama, dan golongan pengaruh sosial yang kuat. Ya, kenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Riri Wulandari Putri dan teman saya Putri Ninggilan dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. hasil diskusi kami dari kelompok B. Pengertian mobilitas sosial adalah atau gerakan sosial didefinisikan sebagai perpindahan orang atau sekelompok dari setara suku yang satu ke setara suku yang lain. Mobilitas sosial membuat seseorang mengalami perubahan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah. Biasanya juga seseorang tersebut hanya berpindah peran saja tanpa mengalami perubahan kedudukan atau status sosialnya. pengertian mobilitas sosial antar generasi Adalah perbedaan status yang dicapai seseorang dari status orang tuanya. mobilitas antar generasi. Ke atas, misalnya seorang anak menjadi pengusaha, sedangkan ayahnya dulu seorang buruh pabrik. Mobilitas antar generasi ke bawah. Misalnya seorang anak menjadi pelayan restoran, sedangkan ayahnya dulu seorang pemilik restoran. Sedangkan 2. Mobilitas intragenerasi mengacu pada mobilitas sosial Yang dialami seseorang selama masa hidupnya. Dan mobilitas tipe ini dapat terjadi dalam dua bentuk sebagai berikut. mobilitas intergenerasi ke atas. Misalnya Rian awalnya menjadi sales di sebuah perusahaan, kemudian menjadi supervisor dan akhirnya membuka sebuah perusahaan sendiri. Mobilitas intragenerasi ke bawah. Misalnya Andi adalah seorang kepala karyawan di sebuah perusahaan, karena terusan membuat kesalahan Andi diturunkan menjadi karyawan biasa. Ya. Ya. Kemudian kelompok C. Kelompok C. Tempat ya. Kelompok C. Presentasikan. Ya, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Anita dan Roza dari kelompok C. Kami akan mempresentasikan jawaban kami. Mobilitas sosial adalah berasal dari bahasa Latin yang berarti mudah dipahami, mudah dijelaskan. Saya Indah Kamala, kami dari kelompok D akan mempresentasikan mobilitas sosial berdasarkan ruang lingkup. Mobilitas 1. Mobilitas antar generasi adalah perbedaan status yang dicapai seseorang dari status orang tuanya. Mobilitas antar generasi merupakan mobilitas vertikal yang tidak hanya melibatkan dari individu, tetapi menjadi dalam dua generasi. Sehingga mobilitas antar generasi dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut. Mobilitas antar generasi ke atas, misalnya seorang anak bisa kuliah sarjana S3 di Inggris, padahal ayahnya adalah seseorang yang membawa beca. Mobilitas antar generasi ke bawah adalah contohnya seorang anak menjadi pegawai kantor, padahal ayahnya dulu seorang bos kantor. 2. Mobilitas intragenerasi mengacu pada mobilitas
intragenerasi merupakan mobilitas vertikal dalam generasi itu sendiri. Dengan kata lain, mobilitas intragenerasi terjadi pada diri seseorang. Mobilitas tipe ini dapat terjadi dalam dua bentuk sebagai berikut. A. Mobilitas intragenerasi ke atas. Misalnya seorang klinik servis kemudian menjadi supervisor. B. Mobilitas intragenerasi ke bawah. Misalnya seorang karyawan yang suka memabukkan dan akhirnya dipecat karena terusan membuat kesalahannya. Betul ya. Ya, kita lanjutkan seksi pertanyaan. Ya. Dari kelompok mana dulu? Kita cak enggak? Ya. Satu orang aja. Mobilitas vertikal ke bawah atau social thinking. Siapa yang bisa jawab? Dari kelompok B. Coba kelompok B jawab. Silakan dua orang. Ayo. Adalah penurunan kedudukan sosial dalam masyarakat. Contoh, seorang prajurit dipecat karena dalam melakukan pelanggaran militer. Ya, betul. Ya, kemudian kamu ngambil. Salah dia. Ya. Ini orang nih. Apa pengertian mobilitas sosial? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Apa pengertian mobilitas sosial? Ya. Kamu geser ke sana. Atau sini. Tadi enggak ada kamu. Kami dari kelompoknya dulu. Apa menjawab? Kami dari kelompok C ingin menjawab pertanyaan dari kelompok B. Mobilitas berasal dari bahasa Latin. Mobilisis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Nah, dari kelompok kamu ambil apa? Belum lagi. Apa yang dimaksud dengan vertikal atas? Siapa yang bisa jawab? Dari kelompok ya. Siapa lah gantian orangnya? Kamu lagi berdua. Sama? Berdua. Enggak, sama siapa? Sama. Oh, nama dia aja lagi enggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Yohana Saragi dan teman saya Priscila. Kami dari kelompok A akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Yang dimaksud dengan vertikal atas adalah social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Bentuk social climbing adalah suatu kelompok baru yang lebih tinggi daripada lapisan sosial atas. Iya, betul. Kamu apa kan ke depan? Bukan itu. Apa yang dimaksud dengan mobilitas horizontal? Siapa yang bisa? Ya. Saya. Perkenalkan, nama saya Tina Luciana Arman dengan teman saya Indah Mamulang. Akan menjawab. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contoh, Pak Dedi seorang penjual mie ayam suatu ketika yang memutuskan untuk berganti profesi menjadi seorang penjual soto. Pekerjaan Pak Dedi berubah namun status sosialnya tetap pada sederajat yang sama.
Anita, ayo Pak, kita simpulkan. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Apa tadi Nana? Siapa yang bisa? Mobilitas Siapa? Satu orang. Nanti kita giliran dari kelompok mana dulu? Kelompok Mobilitas sosial. Kelompok B, ayo. Mobilitas sosial. adalah sebagai perpindahan orang atau kelompok dari setara sosial yang satu ke setara sosial yang lainnya. Ya, setara sosial lainnya itu adalah mobilitas sosial. Coba anak-anak dari kelompok Caca yang D. Mobilitas sosial vertikal. Kita beri kesimpulan ya. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal? Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Itu adalah kesimpulannya adalah mobilitas sosial vertikal ya. Kemudian kesimpulannya itu mobilitas sosial horizontal. Coba dari kelompok sosial horizontal. Kesimpulannya apa? Mobilitas sosial horizontal yaitu peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Itu adalah mobilitas sosial sosial horizontal. Kemudian mobilitas sosial apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial lateral? Coba dari kelompok ini lagi dulu. Coba kita simpulkan. mobilitas sosial lateral yaitu perpindahan orang dari secara perorangan maupun kelompok, yaitu satu wilayah ke wilayah lainnya dan secara tidak langsung mengubah status sosial seseorang. Ya, coba kemudian coba dari kelompok C apa? Coba Moza, apa yang maksud dengan coba jadi kesimpulan itu mobilitas struktural? Apa? Kita simpulkan mobilitas struktural adalah Mobilitas struktural adalah yang disebabkan oleh inovasi teknologi, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, perperangan, dan kejadian-kejadian lainnya yang mengubah struktur dan menjadi coba yang bisa menambahkan.
hasil evaluasi kamu ini udah bagus, ini udah mencapai kompetensi ya, udah tercapai kompetensi ya. Sekarang kita harus memberikan sebentar ya Naya ya. Ya Bu. Kesimpulannya adalah ya, kita sampaikan yang ini tadi ini biasanya ini mobilitas sosial lebih mungkin terjadi pada masyarakat yang bagaimana? Terbuka, tertutup? Terbuka. Ya. Mobilitas sosial terjadi pada orang yang lebih terbuka, masyarakat terbuka. Kemudian ini orang yang dahulunya seorang misalnya cleaning service menjadi direktur, itu namanya mobilitas apa? Atas atau naik ya. Jadi kesimpulannya seseorang yang meningkat dari biasanya itu adalah vertikal naik. Kemudian vertikal horizontal apa anak? Vertikal horizontal individu atau kelompok sosial Contoh Pak Titi seorang kelompok sosial lain yang sudah ada. iya yang sederajat ya. Jadi adalah kemudian ada juga yang namanya apa? Mobilitas antar generasi. Kemudian antar generasi itu apa? perbedaan suara sosial Dari satu orang tuanya. Kemudian mobilitas sosial intragenerasi. dalam generasi Ya, ya. Kita berdoa menurut agama percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, jangan ya, sehingga tempat nanti lambat pulangnya. Ya kita mulai dari sini dulu. Bukunya ada ketinggalan. Ayo Putri. Jadi ya. Jadi ya.